Oke, selamat datang para investor. Hari ini kita akan langsung praktek ya. Kita akan membedah kesehatan finansial sebuah perusahaan publik langsung dari laporan resminya. Anggap aja ini sesi mentoring kita, di mana kita sama-sama mempertajam insting investasi. Yuk kita mulai? Nah, pertanyaan paling fundamental bagi seorang investor itu kan selalu ini. Gimana sih caranya kita tahu sebuah perusahaan itu sehat atau sakit? Kuncinya ada di data, bukan di asumsi atau tebak-tebakan. Pasien yang akan kita periksa hari ini adalah PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. Kalau di bursa, kodenya itu HOPE. Langkah pertama dan paling penting, kita harus kenal dulu bisnisnya apa. Nah, HOPE ini ternyata main di dua area, manufaktur dan juga jasa pertambangan. Dua sektor yang cukup beda ya, ini perlu kita catat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kita akan periksa tanda-tanda vitalnya, yaitu laporan kinerja mereka untuk tahun 2025. Wah, lihat deh, disinilah banyak investor pemula bisa terkecoh. Pendapatannya melonjak lebih dari 2 kali lipat loh, dari sekitar 19 triliun jadi lebih dari 40 triliun rupiah dalam setahun. Kelihatannya sih luar biasa banget kan? Eits, tunggu dulu. Sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh berhenti cuma di pendapatan. Pertanyaan paling krusial berikutnya adalah, apakah pendapatan besar ini jadi untung? Soalnya, pendapatan tinggi tapi rugi itu ya sama aja kayak mobil sport ngebut, tapi bensinnya bocor. Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Coba lihat baris paling bawah, jumlah laba bruto. Angkanya ada dalam kurung, artinya negatif. Maksudnya, biaya untuk jualan atau beban pokok penjualannya ternyata lebih besar dari pendapatan yang mereka dapat. Ini masalah yang sangat fundamental. Jadi, kalau disimpulkan, perusahaan ini rugi kotor sebesar 4,7 triliun rupiah. Ini adalah red flag atau sinyal bahaya pertama yang nggak boleh kita abaikan. Sekarang tugas kita adalah jadi detektif dan cari tahu kenapa bisa begini. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Di mana bocornya? Kalau penjualannya kencang, apa sih yang bikin rugi? Jawabannya pasti ada di sisi biaya. Nah, biang keladinya ada di dalam beban pokok penjualan ini. Gampangnya, ini tuh semua ongkos yang langsung berhubungan dengan produk atau jasa mereka. Mulai dari bahan baku, biaya pabrik, sampai sewa alat-alat. Begitu kita bedah isinya, langsung kelihatan ada beberapa angka yang janggal. Coba deh perhatikan rinciannya. Ada beberapa pos biaya yang naiknya nggak logis dibanding tahun lalu. Kita sorot dua yang paling ekstrem. Pertama, biaya depresiasi. Biayanya meledak hampir 5 kali lipat. Ini langsung memicu pertanyaan di kepala kita kan? Apa mereka borong aset baru gede-gedean? Atau ada perubahan cara hitung akuntansi? Ini harus ditelusuri lebih lanjut. Tapi yang ini jauh lebih gila. Biaya sewa meroket dari cuma 14 juta rupiah jadi lebih dari 2,2 triliun rupiah. Ini bukan salah ketik ya. Ini kenaikan lebih dari 150 kali lipat. Ini adalah bendera merah paling besar yang kita temukan sejauh ini. Sebenarnya apa yang mereka sewa sampai biayanya segini? Biaya operasional yang bengkak itu baru satu sisi cerita. Pemeriksaan yang komplit juga harus melihat kondisi utang perusahaan. Seberapa berat ransel yang lagi mereka bawa. Salah satu pos yang wajib kita cek adalah utang usaha. Sederhananya, ini adalah tumpukan tagihan dari supplier yang belum mereka bayar. Pertanyaannya, tumpukan ini masih wajar atau sudah menggunung? Dan ternyata tumpukannya udah jadi gunung. Utang yang sudah jatuh tempo ke pemasok bengkak dari sekitar 4 triliun rupiah menjadi hampir 40 triliun rupiah. Artinya, ada kemungkinan besar perusahaan lagi kesulitan bayar tagihan-tagihannya. Oke, semua data penting sudah kita kumpulkan. Sekarang, waktunya kita rangkum semua temuan kita seperti yang seharusnya dilakukan setiap investor sebelum mengambil keputusan apapun. Jadi ini diagnosis akhir kita. Sisi positifnya memang ada, pendapatan meroket, tapi sisi negatifnya jauh lebih mengkhawatirkan. Perusahaan ini bukannya mencetak uang, tapi malah membakar uang karena biayanya tidak terkendali dan utang ke pemasok menumpuk. Analisis ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan final yang paling penting. Dengan kondisi seperti ini, apa strategi konkret dari manajemen untuk mengendalikan biaya dan membayar utang-utangnya agar bisa profit? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan apakah saham ini adalah sebuah peluang atau cuma jebakan. Selalu cari jawabannya.